Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan ke-14 kelas B ingin mempresentasikan penelitian kelompok kami di bagian hasil pembahasan dan lampiran penelitian. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan Fahmi Mahmudin Siregar, Haikal Syahid Abdullah, Latifah Firdausah, Rizky Anindya Putri, saya sendiri Tasya Indah Firdausi, dan Yondra Putri Amarawati. Judul penelitian kelompok kami adalah pengaruh iklan mineral di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Yang pertama untuk bagian hasil untuk uji validitas, di mana kami menggunakan metode KMO dan Bartlett test untuk menguji validitas variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X kami mendapatkan hasil uji validitasnya yaitu sebesar 0,747, di mana nilai tersebut dinyatakan valid karena memenuhi standar validitas yaitu di antara skala 0,5 sampai 1. Nah, untuk variabel Y-nya didapatkan hasil uji validitasnya yaitu sebesar 0,860, di mana nilai tersebut dapat dinyatakan valid karena memenuhi standar validitas yaitu dari skala 0,5 sampai 1. Yang kedua, untuk hasil uji reliabilitas, kami menggunakan metode Kornbach-Alpha, di mana variabel X-nya didapatkan uji reliabilitasnya sebesar 0,770, di mana nilai tersebut dapat dinyatakan reliable karena memenuhi standar reliabilitas yaitu lebih dari 0,6. Nah, untuk variabel Y-nya didapatkan hasil sebesar 0,885, di mana nilai tersebut juga dapat dinyatakan reliable karena memenuhi standar lebih dari 0,6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk uji bivariat yang dilakukan terhadap variabel X sebagai independen dan juga variabel Y sebagai dependen, didapatkan hasil yaitu T hitung sebesar 7,796 dengan diferensiasi 98 didapatkan dari N atau total populasi dikurang 2 dan signifikansi sebesar 5%, maka didapatkan T tabel sebesar 2,626. Maka dinyatakan T hitung lebih besar dari T tabel. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa variabel X atau komunikasi persuasif dalam iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y yaitu minat beli. Saya Latifah Firdausa, nomor hadir 20, akan memaparkan tentang pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah iklan Le Minerale di televisi berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Formulir kepada responden, serta data yang didapatkan diolah menggunakan SPSS dengan menguji validitas dan reliabilitasnya, serta dianalisis univariat dan bivariatnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel X dan Y ialah valid dan reliable. Sedangkan pada univariatnya, responden mayoritas memiliki skala 3 yang menyatakan bahwa responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner yang disebarkan. Hasil analisis uji bivariat terhadap variabel X dan Y didapatkan nilai T hitung sebesar 7,796 dengan signifikansi sebesar 5%, didapatkan T tabel sebesar 2,626. Maka dinyatakan T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklan Le Minerale di televisi berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Baik, selanjutnya saya Rizky Anindya Putri, nomor absen 36, akan melanjutkan presentasi. Karena sudah terbukti bahwa iklan Le Minerale berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, khususnya angkatan 2019,
Maka dari itu, bagi para pelaku bisnis, khususnya dalam hal ini Le Mineral, diharapkan dapat lebih memperhatikan pesan yang ada dalam suatu iklan yang ditayangkan dan ditujukan kepada konsumen. Hal tersebut dikarenakan dapat membuat minat beli konsumen meningkat. Selain itu, dalam hal ini, visual yang ditampilkan dalam iklan yang ditayangkan juga turut menjadi poin yang tidak kalah penting. Sehingga penting bagi para pelaku bisnis untuk memperhatikan visual dalam iklan yang ditampilkan. Penelitian yang dilengkapi dengan audiens teori atau teori tentang khalayak ini menjelaskan bagaimana seorang khalayak menerima, membaca, dan merespon sebuah teks yang mana dalam hal ini adalah iklan Le Minerale. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Fahmi Mahmudin Siregar. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai lampiran dalam penelitian kami. Lampiran dalam penelitian kami, di sini terdapat kuesioner dan daftar pernyataannya, dan saya akan menjelaskan mengenai kuesioner dari variabel X, yaitu iklan. Terdapat 8 pernyataan, dan 8 pernyataan ini didasarkan kepada variabel X, yaitu iklan. Dan dari variabel X sendiri diturunkan ke dalam dimensi, yaitu 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi model iklan, meliputi indikator daya tarik dan keahlian menyampaikan pesan. Yang kedua ada dimensi pesan iklan, meliputi indikator menyampaikan hal positif produk dan menimbulkan rasa percaya terhadap konsumen. Dan dimensi yang terakhir yaitu slogan iklan, meliputi indikator menarik, mudah dipahami, dan unik. Dan pernyataan-pernyataannya sudah dituangkan, terdapat 8 pernyataan, yaitu iklan Le Minerale sering saya jumpai di berbagai media, iklan Le Minerale menarik perhatian, iklan Le Minerale memiliki slogan yang menarik, slogan iklan Le Minerale mudah dipahami, slogan iklan Le Minerale tergolong unik, model dari iklan Le Minerale memiliki daya tarik, pesan pada iklan Le Minerale menyampaikan hal positif mengenai produk, dan yang terakhir adalah pesan pada iklan Le Minerale menimbulkan rasa percaya terhadap produk pada calon konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, masih pada tahap lampiran. Kali ini saya Haikal Syahid Abdullah akan menjelaskan kuesioner pada variabel Y, yakni minat beli produk Le Minerale. Nah, di dalam kuesioner ini terdapat 8 pernyataan juga yang di dalamnya didasarkan kepada variabel Y, yakni minat beli produk Le Minerale. Dan dari 8 pernyataan tersebut dibagi lagi menjadi dimensi yakni minat beli, lalu pesan iklan, lalu juga kepercayaan terhadap produk Le Minerale. Pernyataan-pernyataan tersebut antara lain yakni iklan tersebut membuat saya ingin membeli produk Le Minerale, iklan tersebut membuat saya ingin memiliki produk Le Minerale, saya membeli produk Le Minerale karena model iklan, saya membeli produk Le Minerale karena komunikasi persuasif yang disampaikan dalam pesan iklan, saya cenderung menjadikan Le Minerale sebagai pilihan utama sebagai air mineral yang saya konsumsi. Saya cenderung tidak akan membeli merek air mineral selain Le Minerale. Lalu saya cenderung memiliki rasa ingin tahu mengenai produk Le Minerale. Dan yang terakhir, saya cenderung mencari tahu mengenai produk Le Minerale. Oke, cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.